天地不仁，以万物为刍狗。我是大珠峰，张小凡。Hai Sobat Donghua, di video kali ini Mimin akan merekomendasikan 6 donghua bertema reinkarnasi yang rilis di tahun 2023, yang pastinya dengan alur cerita yang menarik dan grafis yang sangat memukau. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, ada baiknya jika Sobat Donghua menekan tombol subscribe di kanan bawah video ini, karena satu like dan subscribe dari Sobat Donghua itu sangat berarti bagi Mimin. Oke, langsung saja ke rekomendasi donghuanya. Di urutan ke-6 ada Law of the Devil. Donghua ini bercerita tentang seorang pemuda dari zaman modern yang berinkarnasi ke dalam tubuh seorang anak bernama Due. Dia adalah anak tertua dari jenderal kekaisaran Roland yang bernama Dule. Dari umur 3 tahun, Due seringkali dihina oleh orang-orang di kekaisaran Roland. Dia dicap bodoh karena tidak pernah berbicara sedikit pun dan juga tidak pernah menampakkan ekspresi apapun ke orang-orang di sekitarnya. Bahkan ayahnya saja sedikit menyesal mempunyai anak seperti Due. Due juga tidak berbakat tentang sihir, oleh karena itulah ayahnya mengirim Due ke dataran Lolin. Due secara tidak sengaja masuk ke pulau terpencil dan bertemu dengan satu pelayan iblis, dan membuat kesepakatan dengan pelayan iblis itu dan mendapatkan kekuatan sihir yang sangat luar biasa. Nah, disinilah perjalanan Due untuk menjadi raja dimulai. Yang kelima berjudul Fallen Mystic Master. Donghua ini menceritakan seorang pemuda bernama Chuyu dari sebuah organisasi modern yang dijebak hingga meninggal oleh bawahan dan temannya sendiri. Dan di bawah bimbingan sistem cermin Jihuang, jiwanya melakukan perjalanan ke dunia Jihuang, di mana semua orang bisa meningkatkan kekuatannya atau dunia para kultivator. Dia terus berlatih dan menjadi lebih kuat lewat tugas yang diberikan oleh sistem untuk bisa bertahan hidup di dunia Jihuang. Saat melakukan salah satu tugas yang diberikan oleh sistem, Chuyu menemukan rahasia mengejutkan yang tersembunyi mengenai pemilik asli tubuh yang dia tempati. Saat Chuyu menggali semakin banyak rahasia tentang pemilik asli tubuh itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bukan satu-satunya tuan rumah dari sistem cermin Jihuang, tetapi ada tuan rumah lain dari sistem cermin Jihuang di dunia itu. Donghua reinkarnasi yang keempat berjudul Against the Gods. Yunggu, orang bijak ahli obat-obatan di benua Changyun yang dibunuh secara brutal karena membawa mutiara racun langit. Salah satu dari 7 harta karun tertinggi Suantian yang didambakan oleh seluruh dunia. Muridnya yaitu Yunche mengambil mutiara itu untuk membalaskan dendam gurunya, dan akhirnya Yunche dikejar sampai di tebing Juyun. Yunche lalu menelan mutiara tersebut dan melompat dari tebing dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba saja dia dipandu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kesadarannya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, lalu terbangun dalam diri Xiaoche, seorang pemuda di kota Liyun di benua Tiangshuan. Yang ketiga, My Heroic Husband. Donghua ini mengisahkan seorang pengusaha modern bernama Yining yang mengundurkan diri karena sakit parah. Yining tanpa sadar melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Namun tanpa disengaja dia mendarat di tubuh seorang pria bernama Ningyi yang akan dinikahkan sebagai suami mati lokal ke dalam keluarga pedagang kain. Dia kemudian mulai menggabungkan berbagai metode dan cita-cita modernnya untuk membantu teman-temannya dan juga memerangi bisnis lokal yang korup. Tanpa diduga, moral dunia tidak segampang yang dia kira. Setelah menjadi Ningyi, dia tidak hanya terlibat dalam kasus-kasus pengadilan penting, tetapi keluarga Su yang dia ikuti juga diancam oleh musuh yang kuat. Donghua reinkarnasi di urutan kedua berjudul Yese Dusun. Donghua ini menceritakan seorang pemuda bernama Lin Yun, seorang budak pedang dari sekte Qin dari kerajaan Tianshu. Dia telah terlahir kembali dengan serangkaian kualifikasi yang berbeda, dan setelah menguasai teknik tinju harimau, dia menerobos menjadi bela diri tingkat 3. Dan ia pun menjadi murid luar dari sekte Qin. Namun meskipun dia bebas dari status budak pedangnya dan telah menjadi murid luar, Lin Yun masih ditindas oleh murid lain dari sekte tersebut. Semua itu karena aturan tidak tertulis. Sekali menjadi budak pedang akan tetap menjadi budak pedang.
yang terakhir berjudul My Senior Brother to Steady. Donghu ini adalah salah satu donghu yang sangat seru dan menarik menurut Mimin, karena dibalut dengan komedi dan MC-nya ternyata menyembunyikan kekuatan yang overpower. Setelah terlahir kembali zaman kuno sebelum perang besar pemberian dewa, Lee Chanso menjadi seorang kultivator kecil. Satu-satunya mimpinya adalah panjang umur sebagai seorang kultivator. Untuk bertahan hidup di zaman purba yang kejam, Lee Chanso berusaha keras untuk tidak mengumpulkan karma apapun. Membunuh pasti menyebabkan perseteruan. Karena itu, dia selalu membuat rencana dengan matang sebelum melakukan apapun, dan tidak pernah membiarkan dirinya masuk ke dalam situasi yang berbahaya. Dia menyembunyikan kartu trufnya dengan baik, melatih dirinya sendiri dalam teknik melarikan diri, memurnikan pil beracun, dan menguasai kemampuan mistiknya. Lee Chanso awalnya berencana untuk tetap bersembunyi dan tetap aman di sebuah gunung. Namun semuanya berubah ketika gurunya membawa kembali seorang gadis muda untuk menjadi murid baru di bawah ajaran Lee Chanso. Jadi itu saja donghu yang bisa Mimin rekomendasikan di video kali ini. Saya Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.